politik sebagai pilar kesejahteraan rakyat. Kali ini saya akan membahas masalah tentang itu. Politik adalah aspek penting dalam kehidupan bernegara yang memiliki peran krusial dalam membentuk nasib suatu bangsa. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena politik menjadi sebuah penentu. Maksudnya bagaimana jadi politik ini bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, distribusi sumber daya alam, perlindungan hak, keamanan, dan ketertiban. Contohnya dalam pengambilan keputusan, kita bisa lihat dari pemilu. Seperti yang kita tahu, pemilu ini sangat penting untuk nasib suatu negara. Nah, dari situ muncullah beberapa kelompok partai politik yang mengajukan perwakilannya untuk maju menjadi presiden, ataupun wakil presiden, calon kota, dan lain-lain. Nah, partai-partai ini akan mempengaruhi pola masyarakat. Mengapa masyarakat? Dikarenakan masyarakat inilah yang akan jadi penentu siapa yang akan menjadi next calon presiden. Nah, maka dari itu kita sebagai masyarakat harus memilih the next pemimpin yang betul-betul adil, betul-betul bisa menjaga negara ini untuk kedepannya. Yang kedua ada distribusi sumber daya. Mengapa saya mengatakan distribusi sumber daya? Dikarenakan politik ini bisa menggerakkan sumber daya. Sumber dayanya ada sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Jadi pemerintah atau lembaga politik bisa menjadi penentu entah tenaga kerja atau sumber daya alam kita. Contoh dalam bidang tenaga kerja. Seperti yang kita tahu, negara kita yaitu dalam urusan tenaga kerja kualitasnya masih kurang. Nah, jadi bagaimana sih kita bisa meningkatkan kualitas itu? Yaitu dengan cara kita bisa lihat dengan membuka latihan tenaga pekerjaan. Dan dalam sumber daya alam, pemerintah itu kan bisa juga menentukan suatu hewan atau flora fauna yang akan kita lindungi. Yang ketiga ada perlindungan hak. Mengapa perlindungan hak? Jadi pemerintah atau lembaga politik ini bisa membuat undang-undang untuk membela jika kita merasa tidak adil atau merasa salah, bisa menggunakan hak undang-undang itu. Tapi sayangnya di negara kita ini masih saja ada perilaku yang tidak adil. Dalam hak ini masih ada saja dalam pengadilan yang masih terjadi kecurangan memandang status seseorang. Contohnya penyuapan terhadap hakim, sehingga yang bersalah menjadi tidak bersalah. Mengapa saya menyebutkan itu semua? Karena ada beberapa negara yang hancur atau gagal akibat politik mereka sendiri yang seharusnya maju, tetapi negara itu malah hancur akibat politik itu sendiri. Inilah berikut negara-negara yang hancur akibat politiknya sendiri. Yang pertama ada Ukraina. Ukraina pernah menganut revolusi Orange, tetapi pada tahun 2004 Ukraina beralih ke sistem demokrasi. Namun, negara ini mengalami ketegangan antara faksi pro-Eropa dan pro-Rusia. Jadi, Ukraina ini mengalami ketegangan antara pro-Asia dan pro-Eropa, sehingga membuat ketegangan. Yang kedua ada Venezuela. Jadi, sebenarnya Venezuela ini telah lama menganut sistem demokrasi. Namun, negara ini mengalami krisis politik dan ekonomi yang parah dalam beberapa tahun ini. Jadi, saat pergeseran Presiden Nicolas Maduro, negara ini mengalami kegagalan ekonomi yang luas, inflasi tinggi, sehingga membuat kekacauan sosial, ketidakstabilan politik yang signifikan. Yang ketiga ada Myanmar. Pada tahun 2011, Myanmar melakukan perubahan politik menjadi demokrasi, namun di saat protes tersebut, negara Myanmar ini diikuti oleh kekerasan antara kelompok etnis, kelompok bersenjata, lambatnya dalam revolusi demokrasinya. Yang keempat ada Somalia. Somalia ini sebenarnya nasibnya hampir sama dengan negara Myanmar, di mana pada tahun 1991 berusaha menerapkan sistem demokrasi. Tetapi prosesnya rumit dan sulit dikarenakan adanya faksi-faksi politik dan kelompok senjata untuk bersaing berebutkan. Ditambah lagi negara ini terpojok ke dalam anarki yang membuat sulitnya untuk negara ini untuk memulihkan pemerintahannya. Yang selanjutnya ada Irak. Pasca inflasi Amerika yang menggulingkan rezim Saddam Hussein, Irak beralih ke sistem demokrasi. Namun negara ini terperangkap dalam konflik sekretarian, kekerasan terorisme, dan korupsi yang melanda. Dikarenakan itu semua menghambat demokrasi dan pemulihan negaranya. Mengapa saya menyebutkan negara-negara tersebut? Dikarenakan kurangnya politik yang sangat kurang, sehingga negara tersebut menjadi kacau, atau juga dikarenakan pemimpin yang tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakatnya yang harus turun tangan. Dan berikut ada beberapa negara yang politiknya sangat bagus, sehingga bisa menjaga kesejahteraan rakyatnya. Yang pertama ada Denmark. Mengapa Denmark bisa menjadi negara yang maju? Dikarenakan sistem pemerintahannya sangat baik. Menurut saya pada tahun 2017 Denmark mendapatkan skor sempurna pada
kebutuhan dasar manusia. Dan fakta lainnya, Denmark menjadi negara bahagia dengan sistem politik pemerintahan yang sempurna, dan hebatnya negara ini indeks korupsinya memiliki angka yang minim, sehingga negara Denmark dapat menyandang gelar pemerintahan atau politik terbaik di dunia. Selanjutnya ada Selandia Baru. Selandia menganut sistem politik yaitu monarki konstitusional. Sistem di mana raja bertindak sesuai kepala negara, seremonial, non-partai, politik berdasarkan konstitusi, baik yang dikodifikasikan maupun tidak dikodifikasikan. Negara ini sudah sangat pantas menjadi salah satu negara yang mempunyai sistem pemerintahan atau politik yang baik. Bahkan bukan baik, melainkan terbaik. Selain itu, negara ini memiliki tingkat kekerasan yang sangat rendah, dan negara ini memiliki indeks korupsi yang sangat rendah. Selanjutnya ada Kanada. Negara Kanada ini menganut sistem pemerintahan demokrasi federal dengan menyatukan sejumlah komunitas politik yang berada di bawah naungan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Dan pemerintah daerah sana dapat menangani keperluan masing-masing di daerahnya. Dan pemerintahan Kanada ini selalu mempertimbangkan kondisi geografis, keanekaragaman masyarakat, budayanya. Dan negara Kanada ini memiliki kekerasan teroris yang sangat rendah, dan juga negara ini memenuhi kebutuhan gizi yang medisnya. Yang keempat ada Jepang. Negara Jepang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional. Negara ini diakui oleh Bank Dunia. Dalam efektivitas pemerintahan Jepang sudah tidak perlu ditanyakan, dan stabilitasnya politik dan supremasi hukum. Dan juga Jepang ini merupakan negara di Asia. Jepang menempati posisi tertinggi dalam hal air, nutrisi, dan perawatan medis yang tidak perlu kita tanyakan lagi. Karena memang pendidikan di Jepang terobosan dalam hal teknologi, seperti negara ini sering dilanda gempa. Jepang membuat teknologi supaya gedung-gedung tidak runtuh. Yang kelima ada Chili. Negara Chili menganut sistem pemerintahan republik presidensial. Negara Chili ini merupakan negara dengan pengendali korupsi yang baik, sehingga membuat negara ini memiliki indeks korupsi yang rendah. Dan juga negara ini merupakan salah satu negara yang paling stabil di Amerika Serikat. Negara ini juga dinobatkan sebagai negara dengan sistem politik terbaik. Kita bisa lihat dari infrastrukturnya yang baik dan modern.